Bismillah, Dias. Pemirsa yang budiman, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat-tempat sepi dan angker adalah topik yang masih ramai diperbincangkan. Rasa penasaran tentang apa yang ada di dalamnya dan siapa penunggunya membuat tempat-tempat ini semakin menarik perhatian. Semakin seram penunggunya, semakin angker tempat tersebut, dan semakin banyak orang yang penasaran untuk mereviewnya. Banyak dari para YouTuber, terutama pemburu hantu atau channel-channel horor lainnya, berusaha menggambarkan sisi kehidupan mistis dari tempat-tempat tersebut. Maka, tidak heran jika film-film horor, baik layar lebar maupun konten dari channel besar hingga pemula, masih ramai peminat. Semua ingin menayangkan hal-hal horor agar cepat mendapatkan penonton. Contohnya, ada tempat-tempat yang terkenal angker. Salah satu yang terbaru adalah film horor tentang pabrik karung di Klaten. Pabrik ini terkenal angker karena sudah lama tidak beroperasi, peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang telah lama dibekukan. Kisah ini sangat terkenal, baik di kalangan penduduk sekitar maupun orang-orang yang jauh dari lokasi tersebut. Tak kalah angkernya, ada bekas pabrik-pabrik tebu peninggalan Belanda dengan mesin penggiling tebu yang besar yang menambah suasana seram. Pabrik-pabrik ini tersebar di daerah Banyumas, Tegal, dan Cirebon, yang dulunya merupakan penghasil tebu. Selain itu, rumah-rumah besar yang sudah lama tak dihuni juga memancarkan aura mistis. Contohnya rumah almarhum artis Olga Syahputra yang semoga Allah meluaskan rahmatnya kepadanya. Rumah ini telah lama ditinggalkan dan kerap menjadi ajang adu nyali. Ada juga rumah-rumah peninggalan Belanda yang besar dan luas, serta rumah tokoh seperti Dr. Suharti yang sering direview oleh kalangan YouTuber. Tidak hanya rumah dan pabrik, tempat-tempat angker juga bisa berupa gunung, laut, sungai, atau danau. Misalnya, di lautan samudra yang luas ada legenda tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Orang-orang yang mempercayai hal ini biasanya akan melakukan ritual permisi atau meminta sesuatu dengan keyakinan mereka. Maka, tak heran jika tempat ini ramai dengan kegiatan mistis, seperti tumbal dan ritual tertentu yang diadakan pada waktu-waktu khusus. Ada juga gunung-gunung yang dipercaya sebagai tempat tumbal bagi suatu wilayah. Saat mengunjungi gunung-gunung ini, orang harus mematuhi aturan-aturan tertentu untuk menghindari kemarahan penunggunya yang bisa mendatangkan musibah. Hampir setiap tempat ini memiliki kuncen atau penjaga spiritual yang akan menjelaskan tentang aturan atau kebiasaan yang harus dijaga di tempat tersebut. Danau-danau angker juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tingkat keangkerannya seringkali bergantung pada kepercayaan penduduk setempat atau cerita-cerita yang berkembang, termasuk dari para YouTuber yang mengolahnya menjadi film horor. Belum lagi tempat-tempat yang sering digunakan untuk kesugihan yang menjadi bagian dari ritual mistis. Kembali ke Islam, sebagai satu-satunya agama yang mengatur urusan seperti ini, kita sebaiknya merujuk kepada ulama yang jelas. Bukan ulama broker yang justru memanfaatkan kebodohan umat. Ulama dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu ulama Rabbaniyin yang lurus dan mengantarkan umat kepada jalan Allah, yakni At-Tauhid. Ulama ini akan menjelaskan dengan detail siapa musuh Allah yang sesungguhnya, serta amal-amal yang mendatangkan rahmat atau malah laknat dari Allah, khususnya ketika umat jatuh ke dalam syirik. Syirik adalah pangkal dosa besar yang bisa mengarah pada kemurtadan jika dilakukan dengan sengaja dan sadar. Sebaliknya, ada juga ulama su'u, yaitu ulama yang buruk. Mereka berpenampilan seperti ulama, tetapi sebenarnya menyeru kepada pintu-pintu neraka. Para dai ini menggunakan syiar-syiar Islam untuk menjerumuskan umat ke dalam kesyirikan, demi mendapatkan ilmu hitam, kekuasaan, atau kecintaan manusia. Contohnya, ada yang menggunakan hafalan ayat-ayat Al-Quran untuk memikat lawan jenis.
atau meraih kekebalan dengan menulis mantra-mantra, disertai puasa tirakat. Ada pula yang membaca qulhu secara terbalik sebagai syarat menuju tingkat keilmuan tertentu. Belum lagi hadits-hadits palsu yang mereka gunakan untuk mendukung pendapat mereka. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa ada tempat-tempat yang disukai oleh bangsa jin. Jin, pada dasarnya, memiliki kebiasaan dan kebutuhan seperti manusia. Hanya berbeda dari segi asal penciptaan dan bentuknya yang tidak nyata. Sebagaimana manusia yang senang tinggal di rumah besar dan tempat-tempat indah seperti gunung, laut, dan sungai, begitu juga jin. Mereka menyukai rumah-rumah kosong, pohon besar, batu besar, dan tempat-tempat yang sering dipuja oleh manusia. Rumah kosong yang tidak dihuni manusia adalah tempat yang paling disukai oleh jin. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa setiap rumah kaum muslimin pasti ada jin muslim yang menempati bagian atapnya. Maka jangan biarkan rumah kosong tanpa penghuni karena akan menjadi tempat jin beranak pinak. Di antara tempat yang disukai jin adalah lautan, di mana sudah banyak koloni jin tinggal. Sayangnya, manusia masih saja melakukan sedekah laut, tumbal, atau ritual lainnya yang membuat jin dan setan semakin berani menakut-nakuti manusia. Tempat lain yang disukai jin adalah sungai yang dalam dan pertemuan dua arus sungai. Di tempat-tempat ini biasanya ada hawa aneh. Selain itu, tebing dan gunung juga merupakan tempat yang terkenal angker dan penuh dengan nuansa mistis. Itulah tadi beberapa tempat yang sangat disukai oleh jin dan setan. Pada awalnya, manusia tidak akan diganggu oleh jin dan setan selama memiliki keimanan yang kuat dan tidak mengganggu mereka. Namun, banyak manusia yang justru meminta bantuan kepada jin, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jin, di mana manusia meminta pertolongan pada jin, membuat jin semakin berani dan sombong. Jin biasanya meminta syarat-syarat seperti sesaji atau tumbal, dan ini menjadi kebiasaan turun-temurun yang sulit diluruskan. Apalagi dengan konten-konten hoax dan cerita rakyat yang membuat suasana semakin horor. Maka, janganlah usaha kita membawa kita ke dalam neraka karena bekerja sama dalam membangun keyakinan-keyakinan yang tidak benar ini. Usahakan apa yang kita miliki membawa kita ke surga dengan saling membantu dalam ketakwaan dan membangun rasa takut hanya kepada Allah. Akhir kata, mari kita berdoa kepada Allah untuk selalu diselamatkan di dunia dan di akhirat, serta meminta petunjuk menuju jalan yang lurus dan terang benderang. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.